Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kita akan coba membahas tema spesifik kali ini tentang keutamaan bulan Sya'ban dan kaitannya dengan Ramadan. Pembahasan kita setidaknya akan mengacu kepada beberapa poin berikut. Yang pertama, terkait dengan Sya'ban ini, kita akan bahas dari segi pengertiannya dulu, teman-teman sekalian. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban, kan? Lalu yang kedua, terkait dengan aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, ya kan? Lalu setelah itu kita akan sambungkan dengan korelasi Sya'ban dengan Ramadan. Sya'ban ini adalah bulan ke-8 dalam urutan bulan-bulan yang ditetapkan di tahun Hijriyah, mengacu pada tahun Hijriyah. Nah, bulan ke-8 ini disebut dengan Sya'ban. Sudah mulai terasa panas, ya, mulai terasa panas. Bahkan nanti puncaknya di bulan ke-9. Saya lompat sedikit dulu ya, untuk memberikan pemahaman lebih utuh nanti. Di bulan 9 ini, nanti ada akumulasi puncak panas yang sangat luar biasa, yang sifatnya sangat terik membakar. Itu sesuatu yang membakar, itu disebut dengan yang terik membakar, disebut dengan Ramadhan namanya, atau Ramdha, ya, dari kerikil yang panas terbakar, ya, Ramadhan atau Ramdha. Jadi kalau orang Arab itu berjalan, beraktivitas, terus dia menapak di gurun-gurun pasir atau misalnya di bukit-bukit yang ada kerikilnya dan merasa panas, nah itu mereka mengatakan Ramadhan atau Ramdha. Kalau itu bertambah panasnya dan saking panasnya seperti seakan membakar, maka rubah menjadi bentuk superlatif, ujungnya ditambah dengan alif dan nun. Dari Ramadhan tambahkan alif dan nun, jadi Ramadhan. Ini asalnya, tapi spesifik hanya menunjuk kepada cuaca yang terik membakar saja. Saking membakarnya, saking panasnya, maka dinamakan dengan Ramadhan, panas membakar. Nah, kalau sudah muncul musim panas yang terik membakar ini, maka potensi-potensi untuk menemukan sumber air menjadi terbatas. Ya, karena oase pun beberapa bagian bisa kering. Saking panasnya kan terserap, teman-teman. Secara singkat, ini bisa kering beberapa sumber. Karena itulah masyarakat memutuskan, sebelum tibanya musim panas terik yang membakar ini dan sulit menemukan sumber-sumber air, maka setiap suku-suku dikenal dengan kabilah-kabilah. Di kabilah-kabilah suku itu sepakat di kalangan masyarakat bahwa mereka mesti menyebar, berpencar masyarakat itu untuk mencari sumber-sumber air agar bisa dikumpulkan di awal sebagai persiapan untuk hadirnya bulan Ramadan, situasi yang panas, terik, membakar. Kalau mereka tersebar untuk mencari sesuatu, maka orang Arab mengatakan tasya'ab, ya tasya'ub, nyebar semuanya. Banyak yang menyebar, semangat untuk mencari, maka berubah kalimatnya menjadi Sya'ban. Sya'ab jadi Sya'ban, ya kan? Jadi bulan ke-8 kenapa disebut dengan Sya'ban? Pada mulanya di bulan ini masyarakat di era-era jahiliyah mempersiapkan diri untuk mencari bekal-bekal spesifik dalam bentuk air, sumur-sumur, oase-oase yang mereka kumpulkan untuk disimpan menjelang persiapan bulan ke-9. Itu asalnya. Jadi di bulan ke-8 di era sebelum Nabi SAW diutus, bulan ini dijadikan sebagai momentum oleh masyarakat untuk mencari air, ya, menyebar untuk menemukan sumber-sumber air sehingga dapat dikumpulkan menuju persiapan bulan Ramadan. Setelah tiba era Islam, ada sesuatu yang menarik. Apa kaitan Sya'ban yang dulunya hanya sekedar mencari air saja dengan konteks keadaan atau pemaknaan di era Islam yang khususnya nanti terkait dengan aktivitas Rasulullah SAW dan korelasinya dengan Ramadan. Sya'ban yang di era jahiliyah hanya terbatas kepada penyebaran masyarakat dari kabilah-kabilah membentuk gugus tugas untuk menemukan mata air yang dengan itu diharapkan dapat dikumpulkan sebagai persiapan-persiapan menjelang musim panas yang terik membakar, yaitu di Ramadan.
Maka ketika masuk ke era Islam, dan kita ketahui bahwa suasana itu kan akan terus dinamis ya. Pun demikian, di era-era saat zaman jahiliyah, di era Nabi telah berubah, masyarakat lebih baik, kreativitas lebih tinggi, dan musimnya kan berputar. Ya, itulah bedanya kenapa Hijriyah ini nanti menjadi waktu yang ditetapkan untuk ibadah, bukan menggunakan pada patokan kalender Masehi untuk ibadah-ibadah yang sifatnya bulanan atau tahunan, kecuali yang sifatnya harian, yang menjadikan matahari sebagai titik gitu ya. Ya, seperti sholat misalnya, patokannya matahari, bayangannya dari sinar matahari. Tapi kalau menggunakan ibadah yang siklusnya bisa masuk bulanan atau tahunan sifatnya, seperti puasa misalnya, yang digunakan bulan, bukan matahari. Apa di antara hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah dengan penggunaan acuan pada hilal ini, perubahan bentuk bulan ini, dan peredarannya nanti selama dalam 12 bulan selama 1 tahun, menjadikan keadaan berbeda-beda. Yang tadinya ada musim dingin, nanti tahun depan bisa ketemunya bukan musim dingin lagi, mungkin musim semi, mungkin musim panas, sehingga waktu menunaikan puasa itu terasa di semua waktu. Ya, kapan ada di musim dingin, jamnya bisa berubah dengan musim panas, dengan musim semi dan sebagainya. Sehingga tidak ada beban kepada seseorang untuk menunaikan di satu waktu saja. Tapi ketika menggunakan patokannya itu bulan dan penanggalannya masuk kepada Hijriyah, maka hikmah besarnya untuk ibadah adalah supaya bisa merasakan ibadah di setiap saat dan berkahnya setiap waktu bisa jadi ibadah. Maka ketika masuk di era Islam, kejeniusan sahabat-sahabat Nabi ketika bermusyawarah, ada yang mengatakan idenya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yang lainnya mengatakan dari sosok-sosok yang lain bertemu bermusyawarah menetapkan tetap tahunnya disebut dengan Hijriyah. Ini di era Umar bin Khattab, nanti usulannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma jami'an. Bulannya tetap sama namanya, tapi maknanya mengikuti makna-makna syariat. Itulah saya langsung gabungkan 2 dan 3. Apa korelasi Sya'ban dengan Ramadan di era Islam? Maka yang tadinya Sya'ban hanya dipersiapkan persiapan fisik memasuki musim panas, maka di era Islam Sya'ban bukan hanya persiapan fisik, tapi juga persiapan kepada seluruh nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki, baik itu fisikal, intelektual, dan spiritual. Ini yang paling utama. Maka kalau di era jahiliyah Sya'ban hanya dijadikan sebagai momentum mencari air untuk kebutuhan fisik, maka di era Islam Nabi langsung mencontohkan lewat kebiasaan beliau Rasulullah SAW, agar dari sejak Sya'ban masyarakat mulai mengoleksi, mulai mengumpulkan air spiritual, air intelektual, air kebutuhan fisikal, bukan hanya sifatnya materi, tapi Nabi memberikan edukasi guna persiapan di bulan Ramadan yang keutamaannya begitu istimewa. Kalau nggak disiapkan di bulan Sya'ban ya, tentu tidak semua orang bisa siap memasuki bulan Ramadan. Itulah sebabnya ketika muncul bulan Sya'ban tetap dipertahankan, tapi tuntunan kurikulumnya mulai lebih lengkap, berbeda dari sebelumnya. Maka apa kebiasaan aktivitas Nabi SAW ketika memasuki bulan Sya'ban ini, khususnya terkait dengan Ramadan yang telah masuk di era Islam? Baik, yang pertama, kalau dulu hanya mencari air persiapan masuk ke bulan yang panas, yang terik, maka ketika masuk di era Islam, ini dikeluarkan dengan makna-makna tadi, membakar dosa, kan, menghilangkan kebiasaan buruk, menghilangkan segala yang tidak baik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk puasa, ya kan? Maka sebelum masuk ke penunaian puasanya di bulan Ramadan, ada kegiatan yang direkam sempurna, bahkan diinformasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW dari sejak bulan Sya'ban sudah membiasakan menunaikan puasa sunnah dengan memperbanyaknya. Ini kebiasaan Nabi SAW yang pertama. Jadi dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, ya Rasulullah, ini kan, atau beliau menyampaikan ketika ditanya oleh sahabat, ya, beliau tidak melihat Nabi SAW banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban, atau tidak sebanyak menunaikan di bulan-bulan lain, sehingga hampir-hampir beliau menduga kok kayak penuh gitu kan. Tapi juga beliau kadang membatalkannya untuk menunjukkan ini beda dengan Ramadan. Baik, jadi yang pertama, kebiasaan Nabi untuk menyempurnakan persiapan-persiapan menjelang kepada Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah. Dan memperbanyak nanti maknanya bisa relatif sesuai dengan kebiasaan.
Ya, misal begini, ada yang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, ya memperbanyak ini bisa saja dari Senin Kamis tambah Ayyamul Bid. Sudah terbiasa dengan Ayyamul Bid, misalnya naik teman-teman sekalian, Senin ya, Selasa puasa, Rabunya istirahat misalnya kan, Kamis puasa lagi, ambil 3 hari, setelah itu istirahat. Sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ada yang pengen Sya'ban khusus misalnya puasa Daud, ya di bulan Sya'ban, sehari puasa, sehari tidak. Nanti misalnya mulai Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ya, tapi awas, ukurannya tidak harus sama setiap orang. Ya, karena itu minimal dalam Sya'ban ini ada usaha untuk puasa dulu supaya kebiasaan tubuh kita itu mulai beradaptasi, metabolismenya mempersiapkan diri. Jadi nggak kaget ketika masuk Ramadan. Ya, silahkan optimalkan. Yang penting berlatih puasa. Jelas ya? Nah, ini kebiasaan yang pertama. Jadi mengumpulkan bekal sebelum masuk ke Ramadan sehingga terbiasa untuk dilatih. Nah, di Sya'ban ini yang dibiasakan pertama secara fisikal dulu ini. Lalu secara intelektualnya apa? Dengan? Nah, nanti kita juga punya target nih untuk mengumpulkan program. Misal, kalau Nabi kan Sallallahu Alaihi Wasallam secara intelektual beliau senantiasa meluangkan waktunya dengan malaikat Jibril untuk bertadarus Al-Quran. Jadi Nabi membacakan ke malaikat Jibril sampai di akhir-akhir nanti masa menjelang wafatnya sampai 2 kali ya khatam itu. Ya, bukan sekedar membaca dengan benar, tapi malaikat Jibril mengurutkannya, kan menyempurnakan makna dan sebagainya. Ya, karena kan Nabi sifatnya diajarkan langsung. Nah, maka bagi kita yang ingin meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara intelektual bisa punya program. Apa yang mau dipelajari nanti selama Ramadan, siapkan sejak Sya'ban. Ya, maka di antara ulama ada yang spesifik belajar memahami atau mendalami tafsir. Ya, ada yang Quran aja dari menghatamkan, menemukan hukum, mengkaji lagi Qurannya selama sebulan itu. Tapi sudah disiapkan dari sejak persiapan Sya'bannya. Artinya apa yang disiapkan? Perangkat-perangkatnya. Cek mushafnya, sesuaikan waktunya. Ya, kalau ulama dulu begitu nih, kebiasaan-kebiasaan. Misalnya di hadis nih, ada yang pengen khatamin Al-Bukhari selama sebulan Ramadan itu, ada yang Sahih Muslim, ada yang hadis-hadis pilihan, kan? Ini secara intelektual teman-teman sekalian. Apa yang mau dikaji nih? Jadi ini secara intelektual disiapkan teman-teman. Nah, Sya'ban ini persiapan materinya. Nah, jadi kalau misalnya ini Anda akan menggali hadis, hadis apa nih? Al-Bukhari. Dari sekarang siapkan kitabnya. Kitabnya apa? Kan? Kalau perlu teman-teman kumpul sama teman-teman misalnya kan, berapa orang yang pengen belajar ini, cari gurunya. Spesifik Ramadan bahas itu aja terus. Ibu-ibu misalnya, ibu nggak usah terlalu banyak-banyak, yang tinggi-tinggi ibu dibahas gitu ya. Ibu bahas fikih rumah tangga. Keluarin nih hadis-hadisnya apa tentang rumah tangga, atau belajar tentang istri-istri Nabi SAW, ya kan? Keluarin hadis-hadisnya yang di Musnad, bagaimana Sayyidah Aisyah, hadisnya apa aja, atau konsep kehidupan Sayyidah Khadijah, keluarin materinya, sempurnakan, siapkan dari sekarang. Ramadan ikutin ya, nanti yang lainnya spiritualnya tinggal ditambahkan ya. Yang spiritual misalnya ditambahkannya agenda-agenda sholat, dari sekarang disiapkan menunya, menu sholatnya apa aja tuh, apa aja yang kemudian sudah ada di dalam baik itu Al-Quran syaratnya ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sya'ban itu bukan sekedar kita hanya melewatinya begitu saja, tapi ada persiapan-persiapan seperti persiapan fisikal ya, menyiapkan kebiasaan-kebiasaan puasa sehingga punya keteraturan yang membimbing metabolisme tubuh kita sesuai ketika akan masuk kepada Ramadan, punya adaptasi secara fisik, jadi tangguh nantinya ya. Baik, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, kita turunkan lagi, menyiapkan agenda nih yang akan dikerjakan selama Ramadan. Tadi yang detailnya saya turunkan ya, detailnya sudah saya turunkan. Nanti kalau misalnya sholat, turunkan dari sekarang jenis sholatnya apa saja, secara intelektual mau ngaji apa saja, ya kan? Baik, balik ke sini teman-teman sekalian, ini Sya'ban. Jadi setelah memperbanyak puasa sunnah, nanti menyiapkan agenda. Nah, lalu yang ketiga teman-teman sekalian, menyiapkan mental yang kokoh. Ya, mentalitas itu penting karena nanti awal-awal dikasih rahmat sama Allah, akan semangat semua. Awal-awal Ramadan itu semangat semuanya. Ya, karena huruf ya yang menyertai ya ayyuhalladzina amanu itu untuk memanggil semua tanpa perbedaan jarak, baik dekat, menengah ataupun jauh. Ya-nya itu kan harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang mendekat, yang menengah dan jauh. Jadi ketika dipanggil di awal Ramadan itu semua dipanggil. Semuanya. Dan ini turunnya kan di bulan Sya'ban. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 itu turunnya itu bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Turun di Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Kenapa turun di bulan Sya'ban? Salah satu hikmahnya untuk persiapan menuju Ramadan.
Jadi ada persiapan selama sebulan untuk mempersiapkan diri sebelum Ramadan. Nah ini event akhirat lah, dunia akhirat bahkan. Dunia akhirat nih Ramadan nih, seharusnya kita siap-siap di setiap waktu. Ini minimal, paling akhirnya itu kan Sya'ban udah siap-siap. Nah itu dipanggil semua tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, ayyuhanya, ayyunya munadah, hanya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali untuk mengingatkan dan menegaskan. Ya Allah udah ngingetin sebulan sebelum Ramadan, siap-siap semuanya. Optimalkan diri gitu kan. Tapi karena mentalitasnya berbeda, tidak dikuatkan dari awal, kadang-kadang pertengahannya mulai menurun kan. Karena mentalitasnya nggak dikuatkan sebelumnya, kurang motivasi. Apa yang disiapkan? Nanti ada petunjuknya juga, ada doanya nih. Nanti ada doa sejak di bulan Sya'ban. Dari mulai masuk Sya'bannya, ke pertengahan sampai ke ujungnya, sampai ketika melihat hilal. Itu ada doanya, sampai lihat hilal ada doanya. Masya Allah. Jadi Sya'ban, kenapa disebut Sya'ban? Apa korelasinya dengan Ramadan? Sya'ban disebut Sya'ban terkait dengan masa Islam karena masyarakat diminta bersiap-siap, mempelajari, mengumpulkan bekal-bekal yang bisa menjernihkan hatinya sehingga tetap optimis, dekat dengan Allah dan semangat menunaikan ibadah. Seperti orang-orang di masa sebelum Islam, semangat berpencar mencari air untuk menghidupkan keadaan dirinya menjelang Ramadan. Maka diharapkan dengan mengumpulkan bekal-bekal di bulan Sya'ban, ketika masuk di Ramadan akan optimal ditunaikan dengan baik sehingga bisa membakar, menghilangkan, menggugurkan segala potensi-potensi yang kurang baik yang ada pada diri manusia. Dosa-dosa, sifat buruk, perilaku yang tidak baik dan sebagainya bisa berubah menjadi lebih baik, lebih mulia karena sudah ada persiapan sebelumnya. Terima kasih, semoga Allah muliakan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana ya Allah fi hadzal syahr, syahr Sya'ban, wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.